10 karena 2 periode. Itu berarti ada 15.000 orang, Pak. Teori-teori hukum sosial dibilang jarang sekali ketemukan kalau terlulus SD itu bini bisa sarjana. Begitu kira-kira ya Bapak. Jadi kalau tersekolah itu dia dapat bini atau laki pasti selevel. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada 15.000 orang di dalam 10 tahun, itu dong kawin dengan level yang sama. Lalu 15.000 kepala keluarga ini anak 3 saja. Ada 45.000 orang 30 tahun ke depan. Kalau ini diambil sebagai sampel dan dikali 11 untuk 11 kabupaten kota itu, maka ada 495.000 generasi kita 20 tahun ke depan yang tidak berkualitas. Yang berikut Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Pak Gubernur meminta saya untuk mengidentifikasi baik di lingkungan sosial kemasyarakatan, bahkan di global. Saya juga diperintahkan untuk mengikuti. Tahun 2030 akan terjadi perubahan peradaban besar di seluruh dunia. Tenaga kerja manusia sudah digantikan dengan robotik. Artinya kalau di satu industri itu ada 1.000 tenaga kerja, maka 500 orang itu tenaga manusia dan 500 itu diganti dengan robot. Pertanyaannya, generasi muda Maluku di atas tahun 2030 mampu menjawab ini atau tidak? Yang ketiga, Bapak dan Ibu, akibat perdagangan bebas di dunia, Bapak dan Ibu-Ibu, produk-produk dalam negeri itu diserang habis oleh produk luar negeri, mengakibatkan banyak garmen-garmen, banyak pabrik-pabrik itu tutup. Itu konsekuensi. Lalu bagaimana seorang gubernur, wakil gubernur mengamankan rakyatnya itu ke depan dengan paradigma yang tidak bisa dihindari, Bapak-bapak dan Ibu? Saya punya 2 pendekatan sekurang-kurangnya sesuai dengan arahan gubernur. Yang pertama, kami berdua tidak bisa memecahkan masalah ini seorang diri, tidak bisa. Manusiawi, kita harus membutuhkan Bapak Ibu semua ada di dalam perjuangan. Yang ketiga, Bapak-bapak dan Ibu, yang berikut Bapak-bapak dan Ibu, untuk memecahkan persoalan ini, kita tidak bisa berjalan normal. Artinya proses pembangunan Maluku besok kita tidak bisa melakukannya secara normal. Artinya 1 tambah 1 menjadi 2, 1 tambah 1 menjadi 2, 2 tambah 2 menjadi 4, tapi 4 tambah 4 harus menjadi 50. Ada lompatan untuk mengejar ketertinggalan dan membutuhkan manajemen yang profesional. Saya tidak takut menjadi wakil gubernur dari seorang Hendrik Leonisan. Kenapa saya tidak takut? Karena saya mengerti apa yang ada di dalam otak beliau. Beliau adalah orang yang berpendidikan tinggi dan skalanya internasional. Itu artinya beliau terbiasa menerapkan manajemen modern. Dan karena itu beliau tidak bertumpu kepada orang, tetapi beliau membangun sistem. Dan karena itu saya percaya bahwa saya tidak diperlakukan seperti Barnabas Orno. Siap. Siap. Jelas.
Bapak Ibu saudara-saudara semua, dengan sejumlah problematika yang ada di Maluku, saya mantan bupati 10 tahun, dan karena itu pembangunan harus sustainable, harus berkelanjutan, dan karena itu saya siap menjadi wakil gubernur 10 tahun. Karena tidak mungkin 5 tahun saya dengan beliau menyelesaikan banyak. Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara-saudara. Saya adalah seorang petani. Saya tidak pernah memasang baleho di seluruh Maluku, tapi hasil survei menempatkan saya pada peringkat paling tinggi. Itu artinya saya harus keluar dari hutan, karena rakyat Maluku memanggil saya untuk mengambil tanggung jawab ini, dan Tuhan mempertemukan saya dengan Hendrik Lewe. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dua hal. Yang pertama, kita harus melakukan lompatan, dan yang kedua harus sustainable. Dan karena itu saya pikir saya harus menjadi wakil gubernur 10 tahun. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, pengangguran hanya bisa diselesaikan dengan investasi. APBD hanyalah stimulus. Lumbung ikan nasional, Ambon Newport dan seterusnya termasuk kilang gas terbesar di dunia. Apa itu namanya? Blok Masela harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Kenapa menjadi mandek? Karena pemimpin kita rasa diri lebih pintar daripada orang Jakarta. Dan untuk semua itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya harus keluar dari hutan sebagai seorang petani, bersedia mengambil tanggung jawab ini karena panggilan rakyat Maluku yang terpotret melalui survei-survei. Saya harus berarti untuk rakyat Maluku, dan itu tidak ada di kandidat lain. Saya menolak Pajar 2 kali. Saya putuskan dengan Pak Hendrik, karena untuk membuat saya berguna untuk rakyat Maluku harus dengan Pak Hendrik. Karena untuk melakukan lompatan-lompatan pembangunan itu, kita membutuhkan perlakuan khusus dari Presiden Republik Indonesia. Dan itu tidak ada di sana, tidak ada di sini, ada di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu percaya, saya dan Pak Hendrik percaya bapak-bapak dan ibu-ibu mampu menjelaskan ini kepada masyarakat. Bagi kaum muslimin, jangan terjebak dengan isu-isu agama. Seorang Hendrik Lewe Risa adalah seorang generasi Maluku yang visioner, seorang politisi yang kawakan. Saya juga seorang politisi yang bertransformasi menjadi seorang petani. Kami berdua ingin hidup 1000 tahun lagi. Dan karena itu kami tidak mau membunuh diri kami dengan membawa isu-isu yang bersifat sektoral. Kami ingin dicintai. Kami ingin dicintai oleh siapa saja. Saya dan Pak Hendrik menginginkan sama seperti Pak Bib, sama seperti Pak Karel. Beliau berdua setelah selesai menjadi gubernur, mau di pasar, mau di masjid, mau di gereja, semua orang berdiri dan menjabat tangan mereka. Kami ingin seperti itu. Kami ingin seperti itu, dan Bapak Ibu percaya dengan kami itu.
Musuh kita besok bukan OPM. Musuh kita besok adalah fitnah. Musuh kita besok adalah isu-isu tentang agama dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak perlu mengajari Bapak Ibu semua karena Bapak Ibu memiliki kapasitas untuk mempelajari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, shalom. Sekali lagi berikan tepuk tangan dulu untuk